Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Palembang Info. Kembali lagi bersama saya Dwiki Adiputra di Cindo, cerita inspiratif dulur kita. Gimana melihat postingan ini dengan suasana baru kita di studio baru kita, studio Palembang Info. Ini episode pertama, kita akan menghadirkan salah satu influencer yang terkenal sejagat raya. Tepuk tangan dulu dong. Sejagat raya yang baru-baru ini mengeluarkan lagu yang judulnya nanti deh ya. Tapi cocok dengan color palette aku kan. Merah ya. Ada Kak Andembo di sini. Hai. Selamat sore Kak Dembo. Selamat sore. Ini ngomongin tadi apa? Warga Palembang Info. Warga Palembang Info. Selamat sore semuanya. Aku panggilnya kakak ya. Kakak boleh. Kak Dembo ya. Boleh. Memang warga Palembang Info siapa sih yang nggak kenal dengan Andembo? Hai Allah. Kurang secanting. Kak, sebelum kita mulai, Cak Manu asal nama Andembo ini? Andembo sebenarnya kalau aku lupa aku pernah kasih tahu itu belum ya di media sosial. Yang jelas Andembo itu sebenarnya bener tidak ada arti sama sekali. Oke. Tidak ada artinya itu Andembo itu. Tapi awal mula aku pakai nama Andembo itu dari waktu aku masih umur belasan tahun, waktu masih main dengan anak-anak di komplek. Nah, kami itu di komplek itu sering menciptakan bahasa-bahasa unik. Serius Kak, bahasa-bahasa unik. Contoh kayak salah satunya Andembo. Jadi kami tuh sering membuat suatu kondisi itu ada artinya. Contoh kalau misalnya kami lagi main kejar-kejaran, namanya anak-anak kan masih remaja, itu namanya apa kayak itu loh. Kayak biasa kan kalau misalnya kita anak-anak komplek sering punya istilah-istilah, salah satu tuh Andembo itu sebenarnya. Jadi tidak ada dan tidak ada artinya. Arti atau singkatan Andembo ini. Tidak ada sama sekali. Tapi kata Andembo itu pertama kali muncul waktu kami tuh lagi nangkep kumbang. Oke. Sumpah kumbang. Kumbang, kalian tau gak sih kumbang yang ada tanduk, yang kobotaku? Kumbang kelapo. Kumbang kelapo tuh. Yang kayak ini. Iyo. Nah itu, ada kumbang itu. Tiba-tiba temen aku tuh langsung Andembo gitu. Tapi bukan arti kumbang, bukan artinya kumbang itu bukan. Cuman di situasi itu tercipta kata itu. Andembo itu. Dan itulah yang membekas dengan Kak Dembo sehingga. Karena aku tuh suka dengan kata-kata yang jarang ada di benda-benda yang udah ada. Iya. Nah, dulu aku pernah ganti nama. Aku pengen dipanggil Mezzoforte. Pernah dipanggil Dio Flamingo karena aku seneng One Piece. Tiba-tiba Andembo. Kenapa Andembo nih yang aku pilih? Karena Andembo tuh kayaknya tidak ada di tempat lain. Kalau kalian search di Google kayaknya Andembo cuma aku dah sih. Yes. Iya kan? Betul. Nah itu. Betul. Jadi memang Kak Dembo salah satu narsum yang sulit aku riset loh. Jujur ya Karena misterius atau karena memang belum terkenal? Karena misterius dan juga namanya tadi. Kan berarti kalau kita ngetik nama X langsung keluar banyak kan? Nah Andembo tuh Cuma Andembo kan? Yes. Dia tuh keluarnya YouTube, Instagram, bahkan sosial media lain ya, itu keluar nama Kak Andembo. Wow, berarti dari pertemanan kecil sehingga membawa nama itu menjadi sebesar ini ya. Iya, membawa rezeki lah. Membawa rezeki. Terima kasih untuk kawan-kawan Kak Dembo yang ngasih nama itu. Nah, kurang secanting itu aku bikin untuk user Instagram. Oke. Jadi dulu aku pernah punya Instagram, sosial media aku lah, Instagram, Twitter segala macam tuh @andembo. Tapi di tahun 2018 aku pernah ke-ban dari IG, yang user @andembo tuh ke-ban. Tiba-tiba aku bikin user baru lagi, tapi aku bingung, udah nggak bisa dipakai lagi tuh yang Andembo yang Andembo itu ya? MBO itu nggak bisa digunain lagi. Terus aku langsung nanya ke temen aku, kok bikin nama kayak Rihanna aja. Rihanna tuh kan user IG-nya Bad Girl Riri. Bad Girl Riri ya. Nah aku bilang apa ya yang merepresentasikan aku kayak aku istilahnya tulis secanting pakai canting ya. Tapi aku ganti secanting karena kalau teman-teman aku di Jakarta tuh
ngomongnya salah, secanteng, Oh. secanteng. Jadi kan gak enak. Jadi aku Iya, ganti kurang ganti Tuh. secanting. Gitu. Oke, berarti itulah asal usul nama Andembo dan juga kurang secantik. Kak, terus dengar-dengar nih ya, Kak Dembo ini sempat tidak memotong rambutnya selama 5 Betul. tahun. Selama 5 tahun. Betul. Kenapa sih? Sebenarnya gara-gara aku tuh memang dari dulu aku sekolah tuh kan di sekolah yang memang mengharuskan potong Rambutnya rambut pendek. cepak istilahnya. SMA kita, Bos. SMA gitu. Kita sama. Tos dulu. Nah, tahu kan? Yo, Tokai terus kan. Nah, dari SMP pun aku tuh salah satu anak murid satu sekolah tuh yang langganan selalu ditokai. Dari SMP, dari SMA selalu. Jadi begitu aku lulus kuliah, sudah pas kuliah dan lulus kuliah, aku pengen, memang dari dulu aku selalu rambut panjang. Oke. Selalu rambut panjang. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu aku memutuskan rambut pendek karena bosen, sudah terlalu lama, sudah 5 tahun, 6 tahun. Terus sudah panjangnya no? Sudah berarti panjang, rambutnya? sudah sampai sini waktu. Iya. Jadi aku potong. Sebenarnya sesimpel itu Berarti alasannya. nggak ada- pelampiasan ya, pelampiasan dari SMP SMA yang Betul. dipotong sehingga jadi panjang. Betul. Oke. Terus fakta selanjutnya ada apa dengan Indovision? Katanya dengar-dengar Bapak dulu sering nonton gitu. Indovision sehingga Nah, Indovision itu salah satu dulu. Jadi aku itu memang dari kecil itu selalu menyanyikan lagu-lagu Melayu dan keroncong. Dari kecil aku tuh emang udah dari umur dari TK, dari SD aku tuh emang udah lomba nyanyi. Tapi begitu SD aku tuh memang lebih sering Melayu atau keroncong karena dari Dinas Pariwisata Palembang kan sering lombanya tuh yang kategori musik daerah, lagu daerah, lagu keroncong bla bla bla. Nah, sampai akhirnya aku inget waktu aku SD kelas 6 itu kan waktu lagi hype-hype Indovision. Masih ada Indovision sekarang? Caknya masih ya? Kayaknya udah ada Lagi Indovision. udah internet kan. Nah, Indovision waktu itu aku titik balik akhirnya aku mendengarkan lagu genre pop lagi. Dulu waktu kecil aku dengar lagu pop lah pasti. Begitu aku mulai nyanyi, udah dijejelin sama dicekoki oleh mama aku tuh lagu-lagu Melayu keroncong karena kan emang harus menyanyikan lagu itu dilombai. Jadi aku udah pernah denger, Kak. Bener-bener jarang dan aku denger lagu pop-pop segala macam itu sampai akhirnya Indovision gara-gara kan di Indovision ada channel MTV, V Channel. Yes. Sebenarnya salah juga sih anak-anak kecil lah nonton V Channel MTV. Kan banyak yang unsensor Yes. ya musik videonya. Nah, gara-gara itu aku terinspirasi, kayaknya seru nih nyanyi pop lagi. Sampai akhirnya aku bikin nulis lagu pop. Aku pernah tergabung di band pop dulu, band cilik. Band cilik. Band cilik. Wow. Band Apa cilik. nama bandnya dulu? Namanya Ladera Kids Band. Ladera Kids Band. Ada di YouTube ya? Nggak tahu ya, masih ada kayaknya udah ada lagi. Kak Demo nyanyi dong? Nyanyi. Dan itu gara-gara aku ikut band itu, akhirnya aku ngulik pop. Makanya aku bilang Indovision itu salah satu berkesan karena kalau aku waktu itu tidak langganan Indovision nggak terkulik, nggak ke-reach lagi karena di Indovision di TV kabel kan kita sering nonton Antena, channel parabola biasanya ya. itu. Oke, berarti itu titik balik dari suka keroncong ke pop lagi. Iya, ke pop lagi. Nah, berarti untuk bernyanyi ini memang otodidak dari kecil. Awalnya otodidak dari TK aku emang sukanya. Jadi kata mamaku aku tuh emang waktu acara kantor papaku tuh umur aku 4 tahun 5 tahun memang kalau ultah kantor BUMN lah papaku. Aku tuh emang maju ke depan. Jadi gestar. Iya, emang suka nyanyi ya. suka nyanyi. Akhirnya kursuskan lah oleh mama aku. Jadi aku udah otodidak pada dasarnya. Memang ngulik otodidak ada pasti. Tapi emang dari kecil aku di kursusan vokal. Berarti memang dulu itu berarti tahun berapa itu ya? Berarti suka lomba-lomba di mall-mall Iya, gitu? di mall-mall. Juara udah Kak? Juara kadang juara 3. Weh. Pokoknya juara 1, juara 2, juara kayak itulah. Dulu tuh zaman tahun 2000-an ya itu. 2000-an. Aku ingat lomba pertama aku tuh di JM Canton. Nyanyi lagu Ambilkan Bulan Bu. Ambilkan bulan, tau kan? Iya. Kecil. Dan juara itu ya? Itu aku juara 1 itu. Aku ingat. Masih ada itu piala-pialanya lengkap di rumah. Wow, itu udah berapa
tahun yang lalu berarti ya. Berarti 2002 tuh berapa tahun? 2002 berarti udah 13 tahun yang lalu. 23 tahun 22 yang lalu. 22 tahun yang lalu kan? Iya, 23 tahun yang lalu. Heeh. Wow. Emang suka nyanyi, emang dari dulu emang aku suka nyanyi. Nah terus dari nyanyi pasti nyiptain lagu juga dong? Nah, nyiptain lagu. Itu dari kapan Kak? SMA kelas 1. Itu kan susah Kak nyiptain lagu Kak Dembo. Dan fun fact, aku tidak bisa main alat musik sama sekali. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Jadi kalau dulu aku nyiptain lagu tuh, kalau aku punya demo lagu, aku hayalin di otak. Aku pasti minta cariin chordnya tuh ke adik aku. Kebetulan adik aku bisa main piano. Nah tapi kalau sekarang sering minta ke teman-teman aku, anak-anak session player. Jadi kalau aku ada materi lagu, aku kasih mereka. Tapi aku nggak bisa sama sekali main alat musik. Tapi tidak buta nada. Ya, namanya penyanyi. Nah, berarti nyiptain lagu ini kan karena gini, banyak orang yang nyiptain lagu tuh dari pengalaman, ataupun dari cerita teman, ataupun dari ya cerita orang-orang terdekat lah. Dari Kak Dembo tipe yang seperti apa? Kalau kalian dengerin lagu-lagu aku di Spotify, itu 80% kebanyakan bukan menceritakan tentang cinta. Iya. Karena aku not into a relationship person. Kalaupun emang ada lagu tentang cinta, itu pasti kisah cinta temenku. Oh. Bukan kisah cinta. Kayak apa yang lagu tentang LDR tuh apa namanya? Itu While We're Apart. Wah, ya itu keren tuh. While We're Apart itu lagu yang aku ciptain buat temen aku, sahabat aku Adele. Waktu itu dia lagi LDRan, dia di Palembang, LDR sama mantannya waktu itu udah putus tapi di Bandung. Oh, jauh. Itu LDR. Jadi dari cerita teman. Dari cerita teman. Oke. Quantity Quality yang terbaru ini pun. Nah, baru masuk sini. Jadi Kak Dembo ada lagu baru. Quantity Quality bisa kalian dengarkan semua di digital streaming platform. Itu lagu tentang cinta, dan itu bukan kisah cinta aku sama sekali. Itu bener-bener imaginary story. Bukan dari cerita teman, bukan dari cerita sendiri. Wow. Bener-bener aku hayalkan cerita itu. Kok bisa? Gak tahu, emang tiba-tiba muncul aja situasi yang seperti itu. Jadi POV lagu Quantity Quality itu kan biasanya ini langsung ke Quantity Quality ya. Boleh. Jadi kalau kalian dengerin lagu aku, lirik lagu Quantity Quality itu tuh adalah lagu cinta, lagu bucin yang anti mainstream. Kenapa anti mainstream? Nah, kalau rata-rata kan lagu cinta itu kan POV-nya itu adalah orang yang selalu menjunjung tinggi kesetiaan, ya kan? Jangan mendua, jangan selingkuh, bucin lah istilahnya. Bucin dalam artian ya harus setia. Tapi kalau POV di lagu Quantity Quality itu sebaliknya. Jadi si tokoh utama di lagu Quantity Quality itu adalah orang yang membenarkan masih genit kesana sini walaupun dia udah punya pacar. Oke. Jadi liriknya kan quantity itu merepresentasikan jumlah dari yang dicintai apa yang dekat gitu ya. Yang dia genitin, yang dia nggak sampai pacaran, yang dia suka lah ya, suka lah. Tapi yang kualitinya itu cuma satu. Analoginya itu. Jadi pusat sih kok cabang banyak. Betul. Itu POV Quantity Quality. Coba nyanyi kedua dikit. Refnya ya. Refnya baik. Cinta bukan soal quantity, kalau cinta pasti soal quality. Ku jadikan langit bumi saksi, di hatiku dirimu takkan terganti. Ya kan? Nah, walaupun dia sudah meyakinkan si orang itu, si pacarnya itulah satu-satunya, tapi dia tetap genit kesana sini di bagian verse, tapi di refnya nggak ada lirik itu. Jadi bisa dengar langsung di digital streaming platform. Aku udah dengerin loh. Sudah dengar ya? Udah denger dong. Awal muncul lagu Quantity Quality ini pas aku scroll TikTok Kak Dembo. Di TikTok ya? Iya, TikTok. Kak Dembo nih lagi. Langsung buka platform musik, dengerin. Dengerin satu lagu, malah album yang dengerin. Sudah banyak kan? Nah, terima kasih banyak kan. Aku sangat appreciate orang yang mendengarkan musik-musik aku. Karena gini, memang aku udah lama tahu Kak Dembo. Ya dari awal food review kurang cantik, terus rambut yang model jamur. Model jamur ya. Terus kemarin sempat ada di event kampus bawain lagu-lagu, bagus nih.
Terima kasih. Itu kalau kayak konser-konser itu memang kalau teman-teman mau ngelihat Kak Dembo tuh di mana emang Kak Dembo? Kalau jadwal gigs aku tuh biasanya aku update di sosial media aku di Instagram @adnembo atau di TikTok. Tapi kalau jatuhnya dari hari kita syuting ini yang terdekat itu aku ada manggung di tanggal 27 hari Kamis di Librika, acara ini ada Adera. Ada Adera. Ada Adera. Jadi aku openingnya dulu Wih. sebelum Adera. Mau datang Tapi itu konsepnya jazz. Jazz. Dan itu free. Free ya? Free. Semuanya bisa datang. Loka free, laju. Tanggal 27 ya hari Kamis. Lalu tuh jam berapa tuh? Jam 8. Jam namanya. 8. Tapi itu jazz, Jazz, bukan ya? yang pop. Jadi by the way guys, apa tadi warga Palembang Info. Aku tuh lagi ongoing 2 project. Oke. Andembo as a pop singer dan Andembo as a jazz. Kok bisa jalan dua-dua ini memang keren nih Kak Dembo nih. Sebenarnya itu jujur aku juga gak expect, ternyata aku dapet feel happy banget jazz di jazz ini. Karena emang awal mulanya tuh aku tuh bikin acara jazz. Tapi aku tidak nyanyi. Aku dulu. Di tahun berapa itu? Tahun kemarin. Berarti tahun memang kemarin. bukan awal minat untuk nyanyi jazz. Aku suka jazz, tapi buat acara dulu. buat acara jazz. Dan akhirnya setelah beberapa bulan setelah acara itu yang aku buat yang volume pertama itu, aku memberanikan diri, kayaknya aku coba nyanyi lagu jazz standar gitu. Berarti belajar dari awal lagi dong jazz? Enggak? Ya lumayan ya? karena lumayan Ngulik lagi ya, ngulik lagi ya, kan memang lumayan awal beda. mungkin keroncong Cara pop, nyanyi, betul. masuk ke jazz. Cara nyanyi pop dengan jazz itu kan beda gitu. Berarti udah nyiptain lagu tentang jazz juga? Genre jazz? Belum ya? Karena menurut aku jazz itu benar-benar Sulit ya? new things bagi aku. Oke. Kebetulan aku juga berpartner di band jazz aku tuh sama Rima Rai. Kalau kalian tahu Rima Rai, nah itu kan dia udah jazz banget. Iya. Nah, jadi sharing-sharing tuh sama anak-anak personel yang lain, Rima, Raihan, Ko Andre gitu-gitu yang personel di band itu. Nah kalau kita lihat dari minat dari masyarakat kan Dembo, karena kan memang kalau di Palembang kalau pop ya banyak lah gitu Udah ya, mainstream lah. Nah masuk jazz nih, mungkin ini warna baru untuk anak-anak Palembang. Betul. Terus gimana ini mereka daya tarik mereka terhadap jazz? So far sih sejauh hampir 3 bulan ini kami rutin bikin show jazz, ini udah show ke 8 mungkin. Wow. Dari 2-3 bulan ini. Alhamdulillah respon positif. Mungkin kalau kami lihat anak-anak muda Palembang tuh bosan akan hiburan yang gitu-gitu aja. Kalau menurut kami menyimpulkannya ya. Karena jazznya sebenarnya bukan genre musik yang tidak bisa dinikmati anak muda pada dasarnya kan. Banyak jazz yang genre jazz yang kayak swing, ada bossa nova, itu kan lagi banyak tren juga kan di TikTok, di sosial media. Banyak musisi jazz yang viral kok di Indonesia ini. Salah satunya tuh Rima Rai kan udah duluan terjun lah ya ke genre itu. Oh berarti memang bukan dari masyarakat berarti bisa menerima bisa musik banget jazz bisa ya? banget. Kalau aku sih patokannya dari media sosial ya. Nah cuman kalau dari versi live manggungnya, sejauh kami bikin show sih alhamdulillah rame. Maksudnya tuh bukan yang mereka tidak menikmati gitu loh musik genre itu. Oh wow, jujur aku pun sampai saat ini belum pernah nonton konser jazz. Nonton dong, tanggal 27 ya? Betul, tanggal 27 ya. Kayaknya sama tim Palembang Info nih kita boleh, ramein nanti aku sama kirim warga Palembang Info ininya, juga. Invitation. Nah lihatlah nanti di sini ya. Oke, dari jazz pop. Nah kalau pop itu sering main juga? Kalau pop itu ya emang dari dulu dari beberapa tahun sebelumnya juga emang udah nge-pop, dan album pertama aku kan itu genrenya pop. Yang ada Words Can Hurt While We Apart itu pop. Keren-keren loh, jujur lagu-lagu Kak Dembo keren. Terima kasih banyak dengerin di digital streaming platform. Iya, sama kayak tadi aku bilang tuh, cuman mau dengerin satu lagu, lah kok bahas album, asik nih dengan lagunya, dengan suara merdunya Kak Dembo. Dan juga itu fotonya sangat-sangat brandingnya keren banget loh, foto yang di rambut jamur itu, iya Bang, itu keren sih. Dan sebenarnya lagu Quantity Quality itu aku udah pernah bikin demonya itu dari 2014. Itu bukan lagu baru. Wait, ini lagu lama? Kak berarti udah 11 tahun umur lagu ini? Sebenarnya. Tapi waktu itu aku cuma rilis versi demo dan cuma di SoundCloud. Oh. Nah, tapi setelah aku ngerasa
aransemen yang waktu itu tuh sudah tidak relevan lagi di era sekarang, aku Aransemen lagi ya. ulang. Oh. Iya, itu bukan lagu baru. Kukira itu lagu-lagu baru loh. Nggak, malah lagu baru aku itu yang termasuk baru itu lagu-lagu aku yang R&B. Oh. Yang aku dengan alter ego aku yang Girls One, Boy Toy itu. Nah, itu lagu baru. Tapi kalau lagu yang bakal aku rilis di tahun ini, insya Allah doakan ya guys. Amin. Warga Palembang Info, doakan album yang bakal aku rilis itu lagu-lagu yang udah aku ciptain mungkin 2014, 2015. Wow, berarti Nulisnya 2012, tapi pernah udah jadi demo 2014 di SoundCloud. berarti ini lagu-lagu tua yang Iya benar, udah yang dibangunkan lagi berarti lagu ini ya. Tapi di aransemen ulang. Aransemen ulang. Oh, nggak sabar dengerin. Bocoran dong kira-kira kapan mau ininya? Kalau lagu single kedua setelah lagu Quantity Quality itu insya Allah aku rilis April. April ya, setelah lebaran ya. Nah, tapi kalau album aku usahakan rilis di tahun ini, mungkin di akhir tahun. Amin. Doain ya, Saya kalau nggak sudah publish diundang sih lagi dah sih. Iya. Senang hati. Kita nunggu lagi dah sih. Oke, Kak, itu masalah musik. Nah, nama Kak Dembo juga dikenal dengan food vlogger, food reviewer lah. Aku tuh suka agak merasa merasa kayak kurang pantas lah ya food vlogger, food reviewer, karena pada dasarnya aku tidak berkonten sekonsisten itu di makanan. Karena gini, kalau aku ngerasa kalau misalnya kita itu mendedikasikan diri kita sebagai food reviewer, itu kita ngonten kan pasti konsisten, emang belusukan nyari bukan yang di endorse dalam artian. Nah, dulu mungkin di awal-awal kemunculan aku di media sosial itu, aku tuh apa yang kalian lihat di media sosial aku nge-review makanan itu endorse. Bukan aku belusukan. Baru tahun kemarin aku bikin akun yang liputan bareng kakak aku yang Kak Torik itu yang di @liputan ND belakangnya itu baru kami belusukan cari makanan-makanan legend di Palembang. Nah, itu baru bisa dibilang food reviewer. Tapi kalau dari awal tuh enggak. Dia cuma endorse. Beneran endorse. Dan rame loh Kak konten itu Kak. Itu yang aku bingung sebenarnya. Sebenarnya aku bingung awalnya itu aku tidak berkonten cari makanan, aku review, bukan. Itu benar-benar orang ngirim awalnya. Awalnya tuh 2018. Followers aku tuh tiba-tiba ngechat, "Kak, aku masak." Dia bilang gitu, "Kak, aku masak Kak, boleh nggak aku ngirim makanan?" Ya boleh lah, siapa yang nggak mau kan kalau misalnya rezeki, tidak boleh kalau rezeki. Betul. Nah, tapi aku bingung. Nah, ini terus makanannya diapoi? Aku bilang, apa aku makan bayar atau kayak mana? Aku bilang kayak itu kan. Terserah kakak, mau kakak makan kakak rekam juga tidak apa-apa kan gitu. Akhirnya aku coba di depan kamera. Setelah itu beneran langsung banyak yang ngirim. Sampai akhirnya UMKM ngirim. Itu awal ceritanya tuh gitu. Berarti memang ya kukiro itu memang ini loh, memang agak apa belusukannya enggak berarti ya? Bukan aku nyari. Ada kafe baru aku datangi, aku liput, bukan. Beneran itu diundang. Nah, makanya aku tuh agak berat kalau bilang kalau diri aku tuh food reviewer, food vlogger. Nah, karena aku tidak ngevlog. Itu fun fact-nya guys. Fun fact, wow, banyak fun fact terbuka di Cindo ini hari ini ya. Kak, BTW kita coba silakan untuk minum. Okay. Ada makan juga ya. Kebetulan ini ada apa nih? Ini ada kopi saku ya dari Nearby Coffee teman-teman ya, kalau mau ngopi boleh nih ya. Nearby Coffee nih yang di arah Bukit ya. Bukit. Iya, boleh tuh teman-teman ya mau ininya. Kopi saku. Kopi susunya ya? Kopi susu. Kopi susu. Oh, ini namanya cerita inspirasi dulur kita. Nah, saudara maknya ngopi ya sambil nonton nih Cindo, cerita dulur kita. Cindo tuh artinya bagus ya. Bagus. Nah, akronimnya apa? Cerita inspiratif dulur kita. Wah, agak banyak juga program-program dari Palembang Info lainnya. Nah. Tungguin guys, warga Palembang Info. Kak, oke, tadi sudah musik, makanan. Aku ingin berbicara style. Kak Dembo kalau di mana-mana terlihat stylenya memang benar-benar nyentrik. Karena aku tidak suka yang simple-simple. Nah, kayak hari ini pun ya. Wow, ya keren. Sebenarnya kalau masalah nyentrik itu aku sesuaikan dengan image yang pengen aku bangun di album baru aku sih. Oh, oke. Karena aku berdandan yang
dengan color palette yang aduh pakai kera-kera gede yang gini. Ini baru di album ini. Oh. Waktu album sebelumnya belum, bukan. Aku pakai baju-baju yang rambut aku juga bukan kayak ini. Waktu itu agak aku perm, aku keriting-keriting. Nah ini beda karena setiap album kita buat era baru, gitu. Ada brandingnya sendiri ya. Karena kalau aku boleh tease nih, lagu di album yang akan aku rilis itu lagunya agak upbeat. Di album yang pertama yang warna hijau itu kan lagunya agak sedih-sedih kan, agak pop-pop, mellow. Ya. Tapi kalau yang covernya merah ini agak energik, menyala. Centil, di centil era guys. Memang kalau lihat Kak Dembo live ya, wah itu stage X-nya centilnya dapat banget. Dan tidak soft spoken banget ya. Tapi itulah menjadi pembeda Kak. Brandingnya ya. Brandingnya. Nah untuk style ini apakah ada coba-coba baik lah apa? Sebenarnya sih aku ada lah ini apa nanya-nanya ke temen aku cocoknya pakai warna ini atau ini. Nah tapi kebanyakan memang aku ngulik sendiri. Style. Mungkin kalau misal aku bikin album selanjutnya di berapa tahun kemudian beda lagi. Siapa tahu tahun depan buka religi Kak, album religi sih siapa tahu. Kamis terus aku. Kak, terus tentang anak muda Palembang deh. Kita berbicara tentang anak muda Palembang. Kak Dembo nih bisa bilang selaku influencer di Palembang, siapa sih anak muda Palembang gak kenal dengan Andembo gitu kan. Kesannya aku cak DPO ya. Daftar pencarian orang. Siapa tidak kenal. Wanted ya. Nah, untuk anak muda sekarang Kak, itu cak mana menurut Kak di Palembang ini? Aku sih respect ya dengan anak muda Palembang ini. Sejauh ini menurut aku mereka sudah mulai suka akan hal-hal yang baru. Contohnya kayak aku bikin show tuh mereka antusias. Dan aku tuh Kak kalau misalnya aku bikin show kayak aku bikin showcase atau aku bikin jazz show, aku setelah manggung tuh aku usahakan flooring. Bukan setelah manggung aku langsung menghilang keartisan tuh tidak. Aku lihat siapa yang kayaknya ini tidak pernah deh sebelumnya nonton. Aku sampai aku ajak kenalan, aku pengen tahu POV mereka. Dan rata-rata itu sebenarnya umurnya tuh umuran Dimas berapa dia? Umur Dimas? 19. Jauh di bawah aku. Dan kebanyakan kalau kalian lihat aku di sosial media kan aku selalu banyak berinteraksi dengan kayak Farly, ada Rafael tua sih Rafael. Nah, itu Rafael sudah tua ya, jangan sosokan muda kau. Kak Rafael nonton, aku pengen ngundang Kak Rafael loh kesini loh. Undang dia kesini. Iya, ada sudah ke close the door kesini belum ya. Aku tuh selalu berinteraksi dengan anak yang jauh sekali di bawah aku. Iya. Tapi aku tidak ingin memberitahukan umur asli aku yang rahasia. Yang jelas mereka jauh sekali. Nah, jadi aku tuh bisa tetap keep up dengan perkembangan mereka, kayak tren-tren TikTok mereka, sosial media mereka, dan musik-musik apa yang mereka sukai. Nah, sejauh ini aku tanya di show-show aku tuh, Dek kok tahu dari mana? Aku bilang kayak itu. Kok bisa datang? Iya Kak, bosen kami nongkrong nonton live musiknya kayak itu baik kayak itu loh. Ternyata mereka punya hasrat untuk ngulik hiburan, dan itu kan sesuatu hal informasi yang penting bagi aku secara aku yang suka bikin show bikin pertunjukan musik aku kan. Itu ternyata kota ini mulai melek akan hiburan sih menurut aku. Lihat aja kan konser sering banget kan di Palembang ini sekarang akhir-akhir ini. Berarti yang bener orang-orang banyak ngomong Palembang tuh kurang hiburan, butuh hiburan Palembang ya. Iyalah, suntuk dah sih. Udah hiburan, sudah begawe Senin sampai Jumat. Kadang ada lembur mulu sampai Sabtu. Kadang-kadang Sabtu masih begawe. Jadi ya pelariannya nonton konser ya. Musik gitu. Oke, wow. Berarti ini memang luar biasa ya untuk apa? Untuk di Kak Demo. Ada ngintip. Masuk. Oke, ya memang kemarin pas ada acara event di kampus IGM dan memang benar sih Kak Demo flooring sih. Iya, aku tuh seneng berkenalan dengan orang. Karena menurut aku kita tuh
tidak bisa membangun sebuah bukan fanbase jatuhnya, komunitas. Yes. Kalau kita tidak kenal, Iya kalau sih. kita tidak kenal satu sama lain. Iya sih. Karena menurut aku bermusik ini, aku kan jatuhnya jalur indie kan Kak, bukan major label yang Iya, memang iya, yang sudah besar gitu ya. besar yang memang medianya bisa mempromosi aku ke sana sini. Dengan aku tuh kenal secara personal ke pendengar aku tuh, itu yang bisa bikin aku tuh dekat dengan mereka itu. Itu yang aku selalu junjung di setiap kalau aku manggung. Aku tidak mau yang sudah pergi ngilang. Aduh gitu kan. Iya, bukan aku. Iya, Tapi kalau aku udah kayak itu, aduh. kalau aku udah kayak itu. Oh, Kalau bisa follow-followan nih kita kayak itu loh. Iya, Jadi kan iya. enak kalau misalnya aku ada manggung kan aku bisa kasih tahu mereka di mana. Iya, iya, iya. Siapa tahu mereka bisa nonton, mereka datang. Kalau tidak ya mungkin next time. Ya kayak sudah, oke. Oh wow. Kak, mungkin ini terakhir. Dari sisi ketika setiap orang ya menjadi influencer lah ya atau public figure, tidak lepas dari namanya haters, Kak. Nah, itu dari Kak Dembo sendiri, apakah ada dan bagaimana cara Kak Dembo untuk mengatasi haters ini? Pokoknya sudah bodo amat lah. Kalau aku sih simpel ya, tidak mungkin sih aku tidak mungkin lah kalau ada yang dengan aku yang bisa dibilang kontroversial ini kalau di media sosial, tidak mungkin tidak ada yang nge-hate. Tapi aku tidak pernah fokus ke mereka sih. Ngapain aku fokus ke yang ngebenci kan? Karena ke haters itu kita bener lagi menurut dia salah, apalagi kita salah. Nah, Tanpa jadi dibenjuk aja. makanya jadi tidak usah fokus ke situ, jangan fokus ke yang memang sudah jelas tidak suka, fokus yang suka. Namanya hidup tuh sudah pasti ada yang pro dan kontra sih Pak, kalau menurut aku. Kak Dembo terakhir mungkin untuk pesan untuk warga Palma Info nih, terutama Gen Z nih ya, yang tadi kita ya kita kurang singgung. hiburan lah ya, kurang Iya, benar. butuh hiburan lah. Mungkin ada pesan dari Kak Dembo. Pesan aku sih Gen Z, untuk Gen Z nih, Gen Z itu tidak seproblematik itu loh. Karena kan banyak yang selalu bilang Gen Z tuh kayak ini, Gen Z Underestimate Gen Z ya. Gen Z. Enggak, itu tuh karena mereka tuh tidak mengenal aja, sesuaikan aja dengan karena kan mungkin aku nih jatuhnya milenial akhir ya. Iya. Zilenial lah bisa dibilang dengan aku nih kan di peralihan antara milenial ke zilenial. Itu tuh kenapa kita tuh berbeda antara ke Gen Z, karena era kita dan era mereka tuh beda. Yes. Jadi tidak bisa kita langsung judgmental mereka tuh yang kayak mereka kayak ini, mereka kayak itu, karena pada dasarnya zaman itu selalu bergerak. Kitanya harus menyesuaikan, mereka menyesuaikan kita menyesuaikan mereka gitu loh. Jadi kita harus terus beradaptasi dan saling mengerti satu sama lain sih menurut aku. Ingat ya, Gen Z itu tidak seproblematik itu. Ingat ya. Jadi itu harus dibenarkan ya kalau orang-orang yang ngomong Gen Z adalah kaum yang lemah ya, yang bla 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 bla. No ya. Oke, so Kak Dembo, thank you loh. Thank you so much. Udah ngobrol di Cindo. Kasih warga Warga Palembang Info, thank you loh. Terus lagu aku ya. Iya. Kan? Ya, Quantity quality. Quantity quality ini abis ini kita play bareng-bareng lah ya. Oke, warga Palma Info, terima kasih banyak udah nonton Cindo. Terima kasih untuk Nearby Coffee dan juga kaosnya Wong Kito ya. Dan juga terima kasih untuk IGM karena ini studio baru kita berada di IGM Tower, Sandy Sudirman. Oke, warga Palma, terima kasih banyak ya. Aku mau lanjut ngobrol dengan Kak Dembo. Thank you. Kak Dembo.